Selamat pagi adik-adik semua. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Pasti luar biasa. Pagi ini kita mau sapa Tuhan kita dulu. Kita mau nyanyi Selamat Pagi Bapa. Semua nyanyi ya. Yang di rumah nyanyi semua. Kita mau doa dulu, kita mau tunduk mata, kita tutup mata kita mau tunduk kepala. Tirukan Tante Eka berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Karena Engkau sudah menjaga kami sepanjang malam hari ini. Pagi ini Tuhan, kami mau memuji, kami mau menyembah, kami memuliakan nama-Mu. Berikan kami Tuhan, hati yang sungguh-sungguh, taat akan Engkau. Kami mulai ibadah sekolah minggu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak Grace. Siapa di sini yang merasakan kasih Tuhan itu indah buat hidup kita? Saya. Angkat tangannya. Adik-adik semua di rumah pasti merasakan itu juga. Mari kita angkat satu pujian. Kasih Yesus indah oh indah. Tepuk tangan ya yang di rumah.
ulangi, siapa yang merasakan rencana Tuhan itu indah dalam hidup kita? Kita lambaikan tangan. Kita mau belajar lagu baru ya adik-adik. Judulnya Rancanganmu Indah. Yang belum bisa, ikutin tante kita berdua. Ya. Nanti kita belajar sama-sama. Oke. Kita angkat pujian ini. Semangat ya semua. Kita bawa tangan kita untuk tepuk tangan untuk memuji Tuhan. Rancangan Tuhan sungguh indah. Tak dapat ku selami karyamu, tak dapat ku selami jalanmu. Yang ku mau hatimu dalam hidupku, untuk pimpin hidupku dalam langkahmu. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Tuhanku. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Yesusku. Ku tahu diriku kecil kini, tetapi rancanganmu nyata dalamku. Ku mau menggenapi semuanya. Ku ingin menyenangkan hatimu Yesus. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Tuhanku. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Yesusku. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Tuhanku. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Yesusku. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Tuhanku. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Yesusku. Semuanya selalu indah, indah dalam Yesusku. Semuanya selalu indah, indah dalam Yesusku. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan Ku Buka Hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Ku buka hatiku. Ku
firman Tuhan. Mari adik-adik, kita lipat tangan kita tutup mata, kita mau mendengar firman Tuhan. Ikuti Tante berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini, kami semua sudah memuji, memuliakan, bahkan menyembah Engkau dalam puji-pujian kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuntun setiap kami agar kami dapat mengerti apa yang akan disampaikan melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Miswanti yang akan menyampaikannya. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan belajar sebuah ayat Mas. Kalian perhatikan gerakannya, juga kata-kata dari ayat Mas hari ini, dan kalian tirukan gerakannya dan hafalkan ayatnya. 1, 2, 3. Yeremia 29 ayat 11a. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Sekali lagi supaya lebih hafal ya. 1, 2, 3. Yeremia 29 ayat 11a. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Nah anak-anak, tadi sudah menghafal ayat Mas ya. Tentang apa? Tentang rancangan-rancangan yang sudah ada di pikirannya Tuhan. Nah sekarang Miss Wanti mau nanya nih. Di sini siapa yang sudah punya cita-cita? Ada yang pengen jadi polisi? Miss Wanti dulu pengen jadi polisi anak-anak. Tapi gedenya gak jadi polisi. Gak apa-apa. Karena apa? Karena rencana Tuhan lebih baik buat Miss Wanti. Ada yang mau jadi dokter? Pandemi ini banyak loh dokter-dokter yang dibutuhkan. Ada yang mau jadi guru sekolah minggu? Kayak Miss Wanti, kayak Tante Eka tadi, kayak Kakak Grace jadi guru sekolah minggu. Puji nama Tuhan, banyak ini kayaknya yang mau jadi guru sekolah minggu ya. Ada amin, tante-tante semuanya? Amin. Nah tahu nggak anak-anak, ternyata Tuhan itu tahu yang terbaik buat kita. Sama seperti tante yang dulu waktu kecil pengen jadi polisi. Miss Wanti juga punya temen, waktu kecil dia pengennya jadi kayak semacam artis gitu, pengen jadi pemain musik. Tapi ternyata gedenya sama Tuhan disuruh jadi pendeta. Kok bisa ya? Bisa, karena Tuhan tahu yang terbaik buat hidupnya, buat hidup kita. Sama seperti kisah yang mau tante ceritakan pagi hari ini. Ada seorang anak perempuan namanya Esther. Wih, ada nih yang namanya Esther juga. Iya, Esther ini anak yang cantik. Tapi anak-anak, Esther ini dikatakan dalam Alkitab, dia seorang anak yatim piatu. Apa sih yatim piatu? Yatim piatu itu sudah tidak punya orang tua. Ayah dan ibunya sudah meninggal. Jadi Esther ini tinggal sama sepupunya, diasuh sama sepupunya. Selain itu, Esther ini juga termasuk dari bangsa Yahudi yang dibuang
oleh Raja Babel waktu itu. Dia jadi tawanan. Yang namanya tawanan itu tidak pernah memikirkan masa depan. Sudah enggak kepikiran anak-anak. Dia bisa hidup, dia bisa kerja, dia bisa makan, sudah bersyukur sekali. Sampai suatu ketika Ester sudah dewasa, seorang raja namanya Raja Ahasveros mencari seorang ratu. Dia pengen punya ratu. Lalu yang namanya raja kan ratunya pengennya yang cantik, yang pintar. Lalu semua anak perempuan dikumpulkan jadi satu supaya raja bisa memilih mana yang mau jadi ratunya. Nah, Ester ini diikutkan sama keluarganya, dia ikut dalam pemilihan ratu ini. Dan ternyata anak-anak, Tuhan memberkati Ester sehingga raja sayang sama Ester. Raja memilih Ester sebagai ratunya. Ester ini dikatakan bisa menimbulkan kasih sayang kepada setiap orang yang melihatnya. Karena siapa? Karena Tuhan, bukan karena Esternya, tapi karena Tuhan. Sehingga raja sayang sama Ester sampai raja itu memberikan mahkota kerajaan kepada Ester. Semua yang diminta Ester tuh bisa loh dikasih sama raja. Nih, Miss Wanti punya mahkota. Miss Wanti mau pakai mahkota. Sudah cantik belum? Sudah cantik belum? Sudah kayak Ratu Ester ya? Oke. Coba nanti yang sudah punya mahkota di rumah kayak Miss Wanti, dihias biar tambah cantik. Atau yang belum punya, coba bikin mahkota sama mama papa. Dari apa aja? Dari kertas gambar, dari karton, dari kardus yang udah gak kepake, boleh. Jadiin mahkota yang cantik ya. Terus dipakai, difoto. Nanti kirim ke guru kelas masing-masing ya. Oke, Miss Wanti tunggu. Yang laki-laki gak apa-apa pakai mahkota, kan raja. Anak raja pakai mahkota juga. Ini Miss Wanti mau pakai mahkota terus aja deh biar cantik ya. Oke. Anak-anak, ternyata rencana Tuhan gak sampai situ terhadap kehidupannya Ester. Gak cuma jadi ratu. Tapi ada rencana yang jauh lebih besar yang Tuhan sudah rencanakan yang terbaik. Suatu hari ada orang yang berniat jahat kepada bangsa Yahudi. Seluruh bangsa Yahudi akan dibinasakan. Mendengar hal ini, Ratu Esternya sedih anak-anak. Lalu Ratu Ester meminta semua rakyatnya untuk berdoa dan berpuasa. Meminta pertolongan dari Tuhan. Membantu Ratu Ester. Ratu Ester mau memberanikan diri mengajukan permohonan kepada raja. Benar anak-anak, Ratu Ester datang kepada raja lalu mengajukan permohonan kepada raja. Tuanku raja, ini dilepas aja ya. Miss Wanti takut mahkotanya jatuh ya, disimpan aja. Ratu Ester ini memohon kepada raja untuk menggagalkan usaha atau niat jahat orang tadi. Supaya bangsanya bisa selamat. Apa yang terjadi? Betul anak-anak. Tuhan menolong Ester dan bangsa Yahudi. Raja mengabulkan permohonan Ester dan seluruh bangsa Yahudi diselamatkan. Dari sini kita bisa belajar anak-anak bahwa rencana Tuhan itu selalu yang terbaik. Rencana Tuhan itu selalu indah. Ester gak pernah loh kepikiran jadi ratu. Tapi ternyata Tuhan jadikan dia ratu sehingga bangsanya yang begitu besar bisa diselamatkan. Sama seperti anak-anak. Mungkin sekarang anak-anak punya cita-cita jadi dokter, jadi pilot, jadi guru. Kalau besok anak-anak bisa jadi dokter, jadi pilot, jadi guru, puji nama Tuhan, Tuhan kabulkan. Tapi kalau besok ada di antara kalian yang gak bisa jadi dokter, tapi
jadi suster, jadi perawat. Gak perlu sedih. Rencana Tuhan pasti yang terbaik. Rencana Tuhan selalu indah. Seperti tadi puji-pujian, semua rencana Tuhan indah. Tidak ada yang buruk, tidak ada yang jelek. Tetap berusaha, tetap belajar yang tekun, kita raih cita-cita yang kita nanti-nantikan, tapi tetap percaya rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang terbaik buat hidup kita. Amin anak-anak? Amin. Sekian firman Tuhan, kita akan tutup mata, tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tirukan Miss Wanti berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami boleh memuji Engkau, kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan Yesus mengingatkan kami bahwa rencana-Mu, bahwa rancangan Tuhan selalu indah, yang terbaik buat kami. Kami mau selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.